Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam. Ya. Komandan, kan ini kan semua puasa toh, Komandan. Ya. Jadi cuman saya mau bertanya, apa perbedaan azan dengan imsak, Komandan? Apa perbedaan azan Azan dan imsak. dengan imsak? Oh iya. Ketika saat ini kita sebentar lagi insya Allah bertemu dengan bulan Ramadan, imsak itu adalah dalam bahasa ketika kita buka di dalam kitab-kitab fikih, ya, as-saumu wasiyamu al-lughatul imsak. Jadi bahasa lain daripada puasa itu adalah imsak. Jadi imsak itu adalah sudah menandakan kita sudah tidak bisa makan, ya. Sehingga ketika pada saat ini kita pun diberikan suatu warning. Ibaratnya tanbih. Tanbih itu adalah peringatan. Nah, ketika untuk membedakan antara waktu batas kita makan dan tidak bisa lagi kita minum, yaitu adalah menunjukkan waktu azan. Ketika waktu azan berkumandang, maka itulah batas bahwa kita tidak bisa makan dan minum. Sehingga menjadi penanda bahwa imsak itu pada dimensi kita saat ini adalah bertanda bahwa kehati-hatian. Lebih baik ketika ada tanda imsak itu segera finishkan segala sesuatunya. Apakah dia makan, finishkan, minum, cukup. Kemudian apakah dia mungkin merokok atau mungkin ada sela makanan cemilan yang lain, ketika batas itu hentikan aja. Jangan sampai tiba-tiba azan, akhirnya dia kebablasan dan bisa berdampak pada puasanya. Saya kira itu. Apakah pada zaman dahulu itu, pada saat zaman Rasulullah, azan baru ada yang makan, masih ada yang makan, man. Ya, terkait pada zaman dahulu itu pernah terjadi ketika sahabat masih sementara melakukan makan sahur, itu tiba-tiba Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika Bilal azan ini, sahabat ini kan lagi asik, akhirnya jadi seperti buru-buru semuanya. Bagaimana ini dimensi ini? Akhirnya terjadilah perihal di antara sahabat itu untuk ingin mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah bisa di antara kami makan sahur ini ketika sebelum azan berkumandang, apakah bisa ada peringatan yang saya sampaikan tadi, tanbihun. Tanbih adalah peringatan, warning, kehati-hatian untuk agar kita tidak kebablasan dengan sahur tadi. Mendengar pertanyaan dari sahabat tadi bahwa apakah bisa sebelum azannya Bilal itu ada tanda dulu untuk menunjukkan bahwa berhenti makan dan minum pada saat sahur sebelum azan, sehingga tidak kecolongan lah begitu. Akhirnya Rasulullah memanggil dua sahabat. Sahabat yang pertama adalah Abdullah bin Abi Umi Maktum. Itu sahabat senior yang matanya buta lah ya, matanya tidak melihat lagi. Sahabat senior ya yang mulia. Rasulullah memanggil dua sahabat, yang satu Abdullah bin Abi Umi Maktum, yang satu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abi Umi Maktum ini Rasulullah panggil untuk mengumandangkan azan sebelum azannya Bilal. Nah, itu ya, sebelum azan sebenarnya, sebelum azannya Bilal yang sudah menandakan bahwa batas, bahwa sebagai tanda masuknya fajar. Akhirnya azanlah Abdullah bin Abi Umi Maktum ini. Setelah Abdullah bin Abi Umi Maktum ini azan, kemudian ditambah lagi Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah memerintahkan untuk membaca 50 ayat. Maksudnya apa? Agar menjadi kehati-hatian, tanbih, peringatan bahwa setelah azannya Abdullah bin Abi Umi Maktum, kemudian ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, agar supaya sudah berhentilah batasnya, segera selesaikan. Kemudian baru azannya Bilal bin Rabah. Nah, setelah Bilal ini azan, selesai. Bahwa itu sudah menunjukkan waktu menandakan masuknya fajar. Saya kira itu. Teman, seandainya tidak ada peringatan, ya. Seandainya kalau tidak ada peringatan, ya kita juga pasti akan kebablasan juga. Tiba-tiba azan, kita juga tidak ada tanda imsak, tidak ada diberikan tuntunan batas imsak, misalkan 4:34. Kemudian pada saat itu kita tidak bisa makan dan minum lagi, tidak bisa menyempurnakan lagi, menutupkan semua, memfinish aktivitas kita untuk sahur. Ketika tidak ada tanda itu, maka ketika tiba-tiba langsung menunjukkan azan, maka tentu bagaimana kira-kira kalau Pak Usman bisa perokok, tarikannya sudah dalam. Nah, tarikan rokok dalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bagaimana ini?
sudah dalam? Dibuang atau ditelan saja? Ditelan. Aldo. Dan tentu jangan berpatokan nanti selesai azan. Ada yang mengatakan saya nanti tunggu selesai azan baru selesai makan. Nah kalau masjid ini, satu, azannya baru mulai. Masjid sebelah, azannya baru mulai. Masjid sebelah baru mulai. Nah sampai kapan selesainya? Ketika sudah ada azan berkumandang, pada saat itu hentikan batas makan dan minum di waktu sahur. Siap. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.